Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita dalam sapaan rohani GKJ Cakraningrat. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kami harapkan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan senantiasa mengalir. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita memiliki pengalaman-pengalaman yang memantik emosi. Contoh sederhana saja adalah saat ini anak-anak itu belajar dari rumah, belajar dengan online, dengan daring. Sehingga mau tidak mau orang tua harus belajar kembali. Belajar bagaimana menyampaikan pesan dari sekolahan itu yang melalui internet online itu bisa tersampaikan kepada anak-anaknya masing-masing. Dan itu tidak mudah, karena seringkali apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua itu. Contohnya, kita pernah melihat sosmed, bagaimana orang tua mengajari anak itu Pancasila. Dan ternyata anak itu tidak bisa menghafal Pancasila dengan benar. Sehingga orang tua itu menjadi emosi. Dan anak-anak itu juga tersulut emosinya. Dalam pengalaman kehidupan kita juga sering emosi itu terlontar lewat kemarahan. Dan emosi yang tidak terkendali itu akan terlihat dari bagaimana berkata-kata. Perkataan yang menyakitkan bagi orang lain yang mendengarnya atau orang lain yang ada di sekitar itu dan merasa tidak nyaman. Emosi-emosi yang terlontar itu bisa berwujud dengan kata-kata yang kasar, bisa berwujud dengan fisik. Fisik itu bisa dengan pemukulan, bahkan yang lebih lagi adalah bisa menjadikan orang itu membunuh. Kita banyak melihat di media sosial itu bagaimana terjadinya pembunuhan baik kepada orang-orang sekitar kita, baik kepada orang tua, kepada kekasih, kepada istrinya. Itu semua karena tidak bisa mengendalikan emosi. Emosi yang meluap dengan diwujudkan dengan kemarahan yang mengakibatkan kerugian atau mengakibatkan orang lain menjadi tidak nyaman. Demikian juga yang terjadi pada anak Tuhan. Dalam hal ini kita akan melihat dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Kenapa ini bisa terjadi? Ini pembunuhan yang pertama kali. Karena Kain tidak bisa mengendalikan emosinya karena kecemburuannya. Melihat bagaimana persembahan dari Habil adiknya itu diterima oleh Tuhan. Dan persembahan dia tidak diterima oleh Tuhan. Itu menimbulkan kecemburuan, dan kecemburuan itu mematik emosi. Emosi yang tidak terkendali itu menjadikan kemarahan, dan kemarahan yang tidak terkendali juga akan menimbulkan seperti yang saya sampaikan tadi adalah pembunuhan yang mengakibatkan sikap-sikap kasar, bukan hanya kata-kata tetapi sikap-sikap kasar itu bisa dengan fisik dan juga akhirnya terjadi pembunuhan. Padahal saat itu Kain sudah diperingatkan oleh Tuhan. Diperingatkan untuk bisa mengendalikan dirinya.
di dalam ayat 6, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, tentunya kalau berbuat baik tentunya mukanya akan berseri-seri, tidak lagi bermuka muram. Nah, itu akhirnya membuat Kain membunuh Habil. Apakah yang terjadi? Dampaknya apa? Dampaknya bukan hanya ketika Habil saja yang sudah meninggal sudah, tetapi dampaknya juga akan dirasakan oleh Kain. Kita bisa melihat bahwa dampak yang diterima oleh Kain itu dia ada di ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Nah, itu yang berakibat sangat fatal, bukan hanya bagi Habil yang fatal karena sudah meninggal, ya sudah meninggal. Tetapi Kain pun akan menerima akibat dari perbuatannya itu, yaitu dia akan terbuang dari tanah kelahirannya dan akan mengembara. Tanah yang ditanaminya tidak akan membuahkan hasil. Itu yang akan terjadi. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Emosi boleh diluapkan, tapi jangan sampai emosi itu merugikan kita, yang akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri, yang akan menjadikan kita menyesal yang tidak bisa kita kembali mengulang lagi, mereview kembali apa yang kita perbuat. Kenapa aku ndak mau kaya ngono? Kenapa dan kenapa kita tidak melakukan hal yang lebih baik sehingga tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kita sendiri. Itu yang akan terjadi apabila kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa menguasai diri kita, tidak bisa menguasai emosi kita, sehingga damai sejahtera itu tidak akan ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam lingkungan kita. Untuk itu marilah kita senantiasa mohon petunjuk kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Apalagi di saat-saat seperti ini, di saat kehidupan kita sulit, di saat corona belum selesai, emosi itu mudah sekali tersulut di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Orang duit, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya itu mudah sekali tersulut emosinya. Untuk itu marilah kita mohon penyertaan dari Tuhan agar kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk senantiasa bisa mengendalikan diri kita. Karena tanpa tuntunan dari Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa, pada saat ini Engkau memberikan kami pencerahan, mengingatkan kami untuk kami senantiasa bisa mengelola dan mengendalikan emosi kami. Tuhan, tanpa tuntunan-Mu, tanpa Roh-Mu, kami tidak akan mampu. Untuk itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Hanya dengan penyertaan-Mu kami mampu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Gusti berkahi.